episode kedua di season kelima nih, masih di kawasan Prawiro Taman. Deket kayak jalan ke Prawiro Taman tuh nggak sampai 5 menit gitu. Ini ada penginapan murah lagi, aku dapetnya di harga 66.000. Ini vibe-nya tuh beneran kayak bukan di Jogja gitu. Vibe-nya tuh vintage tapi hijau gitu, dan hanya aku warga negara Indonesia yang nginep ketika aku videoin ini. Namanya adalah Good Karma Hostel Yogyakarta. Oke, kita kembali lagi ke kawasan Prawiro Taman, Kamas Bayu dulu semuanya. Tapi ini tidak di area Prawiro Taman persis, tapi kayak satu perempatan gitu ya. Namanya adalah Timuran. Ini kayak perempatan sebelum ke area Prawiro Taman. Nanti pokoknya adalah Plang Ricis, kalau enggak Plang Timuran. Kembali aku dapat penginapan murah. Ini aku juga surprise karena sebelum-sebelumnya tuh selalu ngecek penginapan ini tuh harganya ada di kisaran 70, 80, 90. Tapi ketika aku nginep ke sini, aku dapat di harga cuman 66 ribuan. Aku dapatnya di Agoda. Nanti link pembelian aku taruh di deskripsi. Kalau misalkan Kamas Bayu Telur semuanya kepengen banget dapat penginapan yang ini, sebenarnya ramah untuk WNI juga meskipun isinya bule. Ketika aku ngerekam video ini tuh posisi aku adalah satu-satunya turis lokal gitu. Yang lain tuh bule semuanya. Aku ketemu dengan 2 Jerman, 1 Belanda, 1 UK, 1 Irish atau Irlandia, kemudian 2 Australia dan juga 1 Iran. Nah, di sini aku juga menemukan penginapan di tengah kota Jogja tapi vibe-nya hijau. Kemudian konsepnya antara mix ya, vintage sama bohemian gitulah. Namanya adalah Good Karma Hostel Yogyakarta. Sekali lagi ini ada di Jalan Timuran nomor 100 area Brontokusuman. Tadi dari Tugu Timuran tinggal lurus aja sampai nanti belok ke kiri sampai nemu Plang Balai Kampung Timuran dan juga ada tulisan Good Karma. Nanti udah kelihatan tuh di situ. Plang tulisannya Good Karma Hostel Yogyakarta. Nanti kita tinggal masuk aja. Dan ini juga keuntungannya nih. Ini kayak ada di dalam gang sempit, otomatis motor hanya bisa masuk kalau misalkan bawa kendaraan, dan kendaraan motor pun cuman kayak 3. Itu tuh udah kayak penuh banget penginapannya. Jadi kalau mobil nanti bisa parkir di depan di jalan. Meskipun nama petugas sih kayak menggaranti ya tetap aman karena ini tuh kayak di jalan kampung gitu, tapi kita tetap harus menghormati atau mungkin minta izin dulu ya ke orang-orang yang mungkin depannya kita pakai untuk parkir. Nah, ini langsung ya kita masuk aja. Gerbangnya hitam, ada tulisan Good Karma. Begitu kita masuk, wah ini nuansanya antara Buddha, kemudian bohemiannya udah kerasa, hijaunya kerasa, dan juga ini kayak bangunan lama yang tetap dipertahankan. Meskipun tidak kumuh, tapi ini emang beneran vintage gitu bangunannya. Dan beneran hawa Jogja yang panas. Begitu masuk ke Good Karma tuh udah kayak berasa ademan dikit nih Kamas Bayu terus semuanya. Dan ini juga unik, ada kayak berasa di Nepal. Ada banyak banget bendera warna-warni bertuliskan kata-kata motivasi. Kemudian ini tempat duduknya juga ini kayak DIY ya, menggunakan bahan-bahan gak kepake, akhirnya disulap begitu menjadi barang reuse lagi and recycle ya. Hawa hijau yang tadi aku bilang kerasa banget di sini tuh. Tadi untuk parkir motornya tuh kayak muat 3 kendaraan doang. Selebihnya udah, karena di sini pun kemarin yang pakai kendaraan cuma aku doang. Selebihnya mereka ya namanya juga turis mancanegara ya, mereka rela kayak jalan puluhan kilometer per hari untuk traveling. Ini juga ya mungkin jadi salah satu cross culture understandingku juga. Ketika mungkin sama kali ya, kita juga kalau mungkin lagi trip kemana jarang banget kan bawa kendaraan ya kan. Ini juga unik. Pokoknya semua tempat yang ada di Good Karma Hostel Yogyakarta ini aku bisa menggaranti beneran instagramable, so you can take pictures in anywhere in the area hostels because it shows you so many artsy places inside the hostels. Again, I bought this hostels about 66,000 rupiah. It's quite cheap.
for myself. So if you are watching outside Indonesia and then you experience stay in this hostel, would you mind to give your opinion in comment sections, right? Ini untuk area komunal area dilengkapi dengan depan area reception persis, lumayan luas gitu ya. Ini mejanya juga banyak. Kalau nggak salah kemarin kita itu berJerman 2, Belanda 1, UK 2, UK sama Irlandia, kemudian Australia. Nah, kita bertuju, main catur, kemudian main kartu, main Uno di sini semuanya. Dan emang ini juga 4 thumbs up untuk petugasnya, namanya Mas Oki, yang memang kayaknya berupaya begitu ya mengajak atau bikin kita semuanya itu mingle di area yang sama gitu. Jadi kita kemarin ngobrol banyak hal sampai jam 12:30 pagi tuh, kita ngobrol banyak hal, tuker-tukeran itinerary, kemudian ngobrolin geopolitik juga ya kan. Ada dapur juga di sini Kamas Betul semuanya. Jadi kalau misalkan pengen banget bikin sarapan, because this hostel is not provide us breakfast, so you can choose and you can use these hostels, these kitchens to cook your breakfast, or you can just make a tea, coffee with sugar. It's free flow for all the guests who coming to these hostels. Jadi kita bisa memanfaatkan semuanya. Sambil juga mungkin ngobrol, karena di sini birnya juga murah, nggak kalah dengan yang ada di area Prawiro Taman. The beer was quite cheap. Even more, we can like walk 5 minutes to the popular bar nearby. Jadi mungkin kalau mager sih kayaknya memang di sini aja, nggak perlu kemana-mana juga sih. Kita langsung masuk ke area living roomnya. Ini juga lumayan bener yang tadi aku bilang ya, kayak berasa rumah nenek, rumah tua, tapi tetap dijaga vintage-nya, dijaga artsy-nya gitu ya. Kemudian di sini ada kayak 3 kamar private di lantai 1, kemudian 1 kamar dormitory. Nah, untuk kamar dormitory-nya itu consists of 4 bunk beds. So if you choose dormitory, you can meet another 3 people inside your room. Dan ini kemarin kebetulan aku 1 kamar dengan Australia, kemudian dengan UK dan dengan Irlandia. So yeah, we can share 1 room each other. Di sini juga ada banyak koleksi buku, kita bisa baca-baca, lukisannya juga oke, artsy. Kemudian nggak perlu pakai lama kali ya, kita langsung masuk aja tuh dari gerbang. Nah ini juga mungkin PR sih, karena untuk kamar dormitorinya itu tidak dikunci tuh, dari tadi pintu masuk kemudian langsung masuk ke dormitori itu tanpa ada kayak akses keamanan ya. Jadi ini mungkin agak PR, karena ya meskipun aku belum pernah denger sih ada kayak kemalingan di area hostel, tapi ini mungkin untuk yang agak worry dengan keamanan, tenang, nanti di dalam udah dilengkapi dengan locker juga, dan lockernya itu bisa kita kunci double ya kan. Jadi mungkin kalau misalkan Kamas Bayu Tulur semuanya selalu bawa gembok sendiri. Nah ini kemarin aku juga ketemu dengan beberapa tamu yang mereka menggembok lagi, meskipun hostel udah menyediakan gembok. Nah ini yang tadi aku bilang ya, begitu kita masuk langsung ketemu dengan 4 bunk beds dengan tirai fully curtain gitu, jadi kita bisa kayak tertutup gitu. Meskipun atasnya, nah ini karena mungkin untuk sirkulasi udara kali ya, jadi ini aman-aman aja nih. Yang tadi aku bilang udah dilengkapi dengan gembok, tapi tetap boleh kita gembok ulang gitu. Jadi kayak 2 kali pengerjaan. Ini semoga sih aman ya, mengobati nyicil aman dulu kalau kita kepengen banget keluar-keluar. Sekali lagi Kamas Bayu Tulur semuanya, penginapan Good Karma Hostel Yogyakarta ini aku dapat di harga cuman 66 ribuan di Agoda. Nanti link pembelian aku akan taruh di deskripsi. Again, this hostel I bought 66,000 rupiah. If you watching outside Indonesia, you can click on the description below for those who wanna book this hostel through Traveloka. If you will get the same price like me, the same cheap price like me, because as I said on the previous episode, this season 5 of the cheapest and lowest prices hostel in Yogyakarta, I will give you 10. So if you want to go into Yogyakarta and then you can, you are not confusing to choose what hostels exactly you want to book as your accommodation during your stay in Yogyakarta.
Kamarnya comfy, kemudian AC-nya nyala, lengkap dengan lampu, kemudian ada 3 buah bahkan charging port. Jadi kita kayak nggak mungkin bingung kalau mau laptopan sambil ngecas handphone, ya kan, sambil ngecas kamera atau tab. Itu bisa jadi satu. Ini juga aku kaget dong, kasurnya empuk, the bed was comfy, and then the pillow is nice ya, and then the blanket is not thick but it's not thin, it's quite covering up our body to the like what, like Yogyakarta on the peak of dry seasons is quite freezing, so it's like keep it warm with the blanket ya. Kemudian ini yang tadi aku bilang menarik karena lengkap dengan locker, kemudian dengan penutup atau apa sih itu, tirainya full. Yang tadi aku bilang ya, dapat kunci, kemudian nah lumayan luas. I'm surprised because the locker is quite big, so if you want if you bring your backpack bags, I think it's your backpack can easy coming to the laundry to the locker, right? Kemudian kita langsung geser juga ke area kamar mandi. Ini nih kamar mandinya, kebetulan satu, jadi 4 orang pakai satu kamar mandi, satu wastafel, jadi lumayan nggak begitu ngantri. Kamar mandinya geser ke sini nih, satu wastafel. Kemudian ada kacanya 2 gitu, kalau kita mau ngaca-ngaca ini aman, kaca kecil. Kemudian ini adalah kaca yang besar, dan ini langsung masuk ke area kamar mandi. Ini kamar mandinya biasa aja sih ya, tapi air panasnya juara. We exactly not waiting too long for get or the access the hot water, and the hot shower is nice, perfect hostels to stay in if you want to exploring Yogyakarta. Again, I got 66,000 rupiah, so if you want the book these hostels, you can just click link on the descriptions below. Hopefully you can get the so much excitement and your stay will memorable during your stay in Yogyakarta. Kayak segitu dulu ya, Kamas Bayu terus maunya cerita perjalananku nge-review Good Karma Hostel Yogyakarta. Untuk sekali lagi yang pengen banget booking, tinggal klik aja link di deskripsi. Minggu depan kita akan geser ke area Prawiro Taman dulu, karena aku nemu beberapa penginapan murah di area Malioboro Yogyakarta. So see you again next Tuesday 12 PM. Kang Mas Bayu telur semuanya who watching my channel outside Indonesia. Next week I will guide you to know the 3 cheapest and lowest prices hostels in the nearby of Malioboro Street. So I bet every Tuesday 12 PM you have to stay and subscribe and then like and then comment, share, and thank you very much for watching. Kang Mas Bayu terus semuanya. Sampai ketemu Kamis depan jam 12 siang di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo.